Ya, Anda masih bersama kami di Jelang Pilkada, dan tadi mungkin ada pertanyaan juga dari penelpon, gitu, menarik sekali begitu bicara mengenai demokrasi untuk rakyat, seperti apa? Silakan mungkin dari Mas Adi dulu. Memang sepertinya kita harus merubah model dari kinerja para politisi dan pejabat publik kita, Mbak. Misalnya anggota DPR ataupun kepala daerah, itu mestinya mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu mereka ke daerah. Tapi Senin sampai Rabu itu mereka di kantornya lah, di DPR ataupun di kantor gubernur. Ini kan dalam rangka untuk mendekatkan mereka dengan masyarakat. Sebenarnya kalau mau jujur dicek, tidak ada aktivitas rutin yang day to day mereka bicarakan yang cukup signifikan dan penting kan di kantornya. Ataupun di DPR juga yang dibicarakan kan hanya begitu-begitu saja. Polanya ke depan saya kira, seperti di negara-negara saudara maju. Kalau nggak salah di Amerika itu, mulai Jumat, Sabtu, Minggu itu senator. Dia itu datang ke masyarakat. Di mana tempat dia mencalonkan diri sebagai senator. Ini sekali lagi dalam rangka untuk mendekatkan antara elit sebagai pejabat publik dengan masyarakat pemilihnya. Jadi jangan sampai seperti Bu Upi ini terulang-ulang terus gitu loh, Mbak. Saya sepertinya ikut pilkada, ikut pemilu sudah hampir 40 tahun, tapi belum pernah sekalipun bertemu dengan mereka. Mestinya ke depan harus ada kebijakan bahwa ada kewajiban dari pejabat publik Rabu, Kamis, Jumat itu di kantor, tapi selebihnya mereka harus datang ke masyarakat. Kalau misalnya kita bicara mengenai DPR, parlemen gitu, mereka punya masa reses yang kemudian datang ke konstituennya gitu. Kalau mau dicek, reses itu kan seringkali manipulatif, Mbak, dan tidak dilakukan gitu loh ya. Manipulatif dalam arti mungkin dari target reses itu biasanya mereka itu wajib melakukan minimal 20 kali pertemuan, tapi yang dilakukan hanya sekali dan dianggap sudah mencukupi. Itu yang kemudian dianggap manipulatif. Sementara dana negara juga dihamburkan dalam setiap reses. Kalau setiap anggota dewan setiap reses itu dapat 250 juta, dan setiap tahun itu ada 5 kali reses, betapa begitu banyak uang rakyat yang dipakai, tapi tidak bertemu langsung dengan masyarakat. Itu satu hal. Pesimisme yang dimiliki oleh Bu Upi ini sebenarnya mengkonfirmasi temuan survei belakangan ini, Mbak, bahwa party ID atau orang yang merasa dekat dengan partai itu kan tinggal 11%. Orang yang merasa dekat dengan partai yang hanya 11%, ini kalau dikalkulasi, kalau ini dimaterikan, itu paling hanya pengurus partai. Selebihnya orang nggak mau dikaitkan dengan partai. Tapi pada saat yang bersamaan, pejabat publik di negara ini harus melalui partai politik. Ini yang menurut saya ada semacam dilema, ada semacam kegalauan yang sangat luar biasa. Kita benci terhadap partai politik, tapi kontestasi pemilihan pejabat publik di negara ini wajib menggunakan partai politik. Nah, ini yang kemudian saya kira harus ada rumusan yang win-win solution, parpol hadir di tengah masyarakat, tapi pada saat yang bersamaan eksistensi partai politik itu harus dirasa secara nyata. Toh kita sudah hampir 20 tahun lepas dari otoritarianisme Orde Baru, saatnya kita sudah harus mengkonsolidasi harusnya lebih baik lagi ya. Silakan Bang Emrus. Baik, kenapa tadi Bu Upi bertanya seperti itu ya? Kapan demokrasi itu untuk rakyat? Sebenarnya persoalannya adalah di partai. Artinya Indonesia sebagai negara kita demokrasi terbaik di dunia, nomor 3 setelah Amerika dan India. Nah, namun di partai itu sendiri belum demokrasi. Tokoh sentral yang ada di situ akan menjadi penentu, gitu ya. Proses demokrasi di dalam tidak berjalan. Misalnya bisa itu pengaruh daripada tokoh yang ada di partai karena pendiri, karena karena pemegang logistik. Nah, kita melihat sebenarnya dari berbagai partai ini, internalnya sendiri tidak demokratis. Bagaimana mereka melahirkan tokoh-tokoh yang memang berjiwa demokratis untuk mensejahterakan rakyat, seperti kata beliau tadi. Tentu kalau begitu sistemnya, begitu tergantungnya mereka kepada DPP atau kepada ketua umum atau kepada sekjen untuk menjadi running, menjadi kepala daerah. Jadi oleh karena itu para paslon ini tentu menjadi pengabdi bagi partai, sekalipun dia nanti menjadi pemenangnya, karena dia akan memperoleh utang politik ketika mengusung dia menjadi paslon tersebut. Nah, kemudian adalah kalau memang dikatakanlah independen sebagai jawaban, artinya tanpa partai diusung, tetapi independen dibuat juga sangat sulit sekali untuk menjadi calon independen, karena dibuat aturan yang begitu ribet sekali. Salah satu diantaranya adalah verifikasi KTP dan lain sebagainya. Kemudian adalah kalau memang tidak dibawa KTP itu ke KPU tidak sesuai atau katakanlah ada sesuatu yang mencurigakan. Nah, si calon wajib membawa, padahal masyarakat itu kan belum tentu ada di rumahnya pada saat itu. Nah, oleh karena itu ada kesengajaan dipersulit independen ini, sehingga mau tak mau para paslon ini menjadi hamba bagi partai tersebut untuk menjadi calon, dicalonkan oleh kendaraan partai ya. Betul. Baru oleh karena itulah saya mengatakan bahwa maukah
partai. Ini dimulai dari partai. Dari dalam itu demokrasi, yaitu yang saya katakan yang berpengaruh tadi karena pendiri melepaskan, rela, legowo gitu loh. Silakan proses demokrasi di dalam, sehingga tumbuh tokoh-tokoh yang ada di sana dan tidak jadi nanti pemegang logistik tiba-tiba menjadi calon yang menjadi kader yang sudah puluhan tahun, banyak di partai itu sudah puluhan tahun tidak jadi apapun. Dan ini bisa menimbulkan suatu katakanlah kecemburuan sosial di internal partai tersebut. Nah, kalau kita bicara tadi pertanyaan Bu Upi tadi supaya demokrasi untuk rakyat, misalnya seperti itu. Untuk rakyat. Nah, maukah partai mengatakan bahwa ketika Anda menjadi kepala daerah atau apapun jabatan publik lepas dari partai politik kami, sama sekali terputus, termasuk katakanlah sebagai interaksi, relasi, bahkan bila perlu cuti dalam tanda kutip sebagai anggota, itu lebih produktif sehingga sungguh-sungguh dia mensejahterakan rakyat. Baik, sekaligus closing statement, Bang Emrus. Tentu terus terang saya mengatakan bahwa pilkada yang akan datang kita mengharapkan dengan segala kelemahan demokrasi kita, mari kita bersama-sama berbondong-bondong untuk menentukan pilihan kita, karena pilkada kali ini adalah satu putaran, satu suara akan menentukan pemenangnya. Oke, silakan Mas Adi untuk closing statement. Pilkada 2018 adalah momentum memilih pemimpin baru, tentu saja pemimpin yang juga mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, terutama soal mengentaskan kemiskinan, akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Nggak ada gunanya pilkada yang dilakukan di 171 di wilayah daerah ini, kalau hanya ganti casing, tapi substansinya tidak pernah berubah. Bukankah infrastruktur katanya sudah banyak dibangun, itu jalan tol, entah itu juga pelabuhan, ada juga kemudian airport, itu harus dijadikan sebagai alasan utama. Bagaimana ini adalah semangat untuk membangun sektor ekonomi di berbagai daerah. Toh demokrasi kita sudah membuka, ini adalah sebagai salah satu alasan bagaimana soal ekonomi juga harus menjadi bagian yang harus difikirkan ke depan di berbagai daerah. Saya kira itu Mbak Lulu. Baik, Mas Adi terima kasih, Pak Emrus juga terima kasih, dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Lukmiati undur diri, tetaplah bersama kami di JAK TV, sampai jumpa.